Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, dalam pertemuan kali ini kita akan membicarakan di mata kuliah studi kelayakan bisnis. Materi kali ini kita akan membahas tentang perencanaan kebutuhan material. Silakan adik-adik tonton channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Perencanaan kebutuhan material yang disebut di dalam bahasa Inggrisnya Material Requirement Planning adalah suatu konsep dalam manajemen produksi yang membahas cara yang tepat dalam perencanaan kebutuhan barang dalam proses produksi, sehingga barang yang dibutuhkan atau barang yang diperlukan dapat tersedia sesuai dengan yang direncanakan. Salah satu alasan mengapa perencanaan kebutuhan material atau yang disebut dengan MRP digunakan secara cepat dan meluas sebagai teknik manajemen produksi, terutama dalam lingkungan manufaktur, karena MRP menggunakan kemampuan komputer yang menyimpan dan mengolah data yang berguna dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Kita harus tahu tujuan daripada manajemen requirement planning. Yang pertama, meminimalkan persediaan. Dengan menggunakan metode ini, pengadaan ataupun pembelian atas komponen yang diperlukan untuk suatu rencana produksi dapat dilakukan sebatas yang diperlukan saja. Artinya tidak berpoya-poya atau tidak berlebihan. Ini berakibat kepada minimalnya biaya persediaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuannya mengurangi resiko karena keterlambatan produksi ataupun pengiriman. MRP mengidentifikasi banyaknya bahan atau komponen yang diperlukan baik dari segi jumlah maupun waktunya, dengan memperhatikan waktu tenggang produksi maupun pembelian komponen, sehingga memperkecil resiko tidak tersedianya bahan yang akan diproses yang mengakibatkan terganggunya rencana produksi. Kemudian yang nomor 3, komitmen yang realitas. Dengan kita menerapkan MRP, jadwal produksi diharapkan dapat dipenuhi dengan terencana, sehingga komitmen terhadap pengiriman barang yang dilakukan secara lebih realistis. Hal ini mendorong meningkatnya kepuasan nasabah atau kepercayaan pelanggan. Kemudian yang keempat, tujuannya meningkatkan efisiensi. MRP juga mendorong peningkatan efisiensi barang dapat direncanakan lebih baik sesuai dengan jadwal induk produksi. Apa komponen daripada MRP atau perencanaan kebutuhan material? Yang pertama, ada jadwal induk produksi. Gambaran atas periode perencanaan dari suatu permintaan, termasuk peramalan atau booking, rencana supply, kemudian atau penawaran, persediaan akhir, dan kuantitas yang dijanjikan tersedia.
MRP disusun berdasarkan perencanaan produksi agregat. Kemudian yang kedua, daftar material, definisi yang lengkap tentang suatu produk akhir meliputi daftar barang atau material yang diperlukan bagi perakitan, percampuran atau pembuatan produk akhir tersebut. Setiap produk mungkin memiliki sejumlah komponen, tetapi mungkin juga memiliki ribuan komponen. Setiap komponen sendiri dapat terdiri atas sebuah barang atau item atau berbagai jenis barang. Kemudian yang ketiga, komponen MRP. Sistem MRP harus memiliki dan menjaga suatu data persediaan yang up to date untuk setiap komponen barang. Data ini harus menyediakan informasi yang akurat tentang ketersediaannya komponen dan seluruh transaksi persediaan, baik yang sudah terjadi maupun yang sedang dalam perencanaan. Data itu mencakup nomor identifikasi, kemudian jumlah barang yang terdapat di gudang, jumlah yang akan dialokasikan di tingkat persediaan minimum atau yang dikenal dengan safety stock level atau komponen yang sedang dipesan dalam waktu yang akan datang. Bagaimana proses manajemen kebutuhan material? Yang pertama ada netting, yaitu penghitung kebutuhan bersih dari kebutuhan kasar. Kemudian yang kedua konversi dari kebutuhan bersih menjadi kuantitas pesanan. Kemudian yang ketiga, menempatkan suatu pelepasan pemesanan pada waktu yang tepat dengan cara menghitung waktu mundur dari waktu yang dikehendaki dengan memperhitungkan waktu tenggang. Kemudian yang terakhir, menjabarkan rencana produksi produk akhir kebutuhan kasar untuk komponen-komponennya melalui daftar material. Kemudian biaya penyimpan holding cost atau carrying cost. Yang pertama perlu disiapkan biaya fasilitas penyimpanan. Kemudian yang kedua biaya modal. Kemudian yang ketiga biaya keusangan atau keausan. Kemudian yang keempat ada biaya asuransi. Dan yang terakhir biaya perhitungan fisik konsolidasi. Kemudian biaya kehilangan barang dan seterusnya biaya penanganan persediaan. Kemudian kita perlu juga kenal dengan biaya pemesanan. Biaya-biaya yang timbul selama proses pemesanan sampai barang tersebut dapat dikirim eksportir atau pemasok. Yang pertama ada biaya ekspedisi, kemudian biaya upah, biaya telepon, kemudian biaya surat menyurat, dan yang terakhir biaya pemeriksaan persediaan. Biaya penyiapan diantaranya biaya mesin yang menganggur, kemudian biaya penyiapan tenaga kerja, biaya penjadwalan, dan terakhir biaya ekspedisi. Kemudian biaya yang kehabisan untuk stok, ada biaya kehilangan penjualan, biaya kehilangan langganan, biaya pemesanan khusus, biaya ekspedisi, selisih harga, biaya yang timbul akibat terganggunya operasi di sebuah perusahaan. Mungkin sebagai pengantar dengan materi perencanaan kebutuhan material, nanti silakan adik-adik cari bahan di sumber-sumber yang lain, kita diskusikan. Dan saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.